5 negara diprediksi bakal menjadi calon lawan timnas Indonesia di ajang FIFA Matchday September 2023. Satunya adalah musuh bebuyutan pasukan Garuda. Sejatinya, PSSI belum mengumumkan siapa lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2023 mendatang. Sebelumnya, di FIFA Matchday Juni lalu timnas Indonesia gagal meraih satu kemenangan pun melawan Palestina dan Argentina. Imbang 1-1 melawan Palestina sebelum dihajar Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta. Bermodal itu timnas Indonesia siap menantang sederet tim papan atas dunia di FIFA Matchday. Siapa saja? Berikut di antaranya. 1. Bolivia. Bolivia sebelumnya sempat ditawar menjadi lawan timnas Indonesia di agenda FIFA ini, tapi negara tersebut memilih lawan lain. Penawaran ulang yang dilakukan PSSI bisa jadi membuat Bolivia menerima hal itu. Tim ini bukan kaleng-kaleng berperingkat 88 FIFA. 2. Tajikistan. Tajikistan sebenarnya sudah diisukan menjadi lawan timnas Indonesia sejak Maret lalu, tapi lebih memilih melawan Uni Emirat Arab dan Kuwait. Tim ini berperingkat 109 FIFA. Kualitas permainan mereka dapat dijadikan lawan sepadan bagi Indonesia sebagai persiapan Piala Asia 2023. 3. Timnas Kenya. Timnas Kenya sempat diisukan bakal jadi lawan Indonesia di FIFA Maret 2023 lalu, namun batal karena memilih tak menerima undangan. Usut Kenya menolak bertanding melawan Indonesia karena ranking FIFA skuad Garuda yang jauh di bawah mereka. 4. Timnas Malaysia. PSSI sempat menyatakan Sud mengagendakan laga melawan Malaysia di FIFA Matchday. Pasalnya Harimau Malaya sudah menetapkan lawan pada September nanti. Akan tetapi pihak FAM sempat membantah kabar itu, hingga diketahui masih ada slot mempertemukan timnas Indonesia melawan Malaysia. 5. Turkmenistan. Turkmenistan disinggung jadi lawan Indonesia di FIFA Matchday September mendatang. Negara ini tentu tak mudah dilawan. Namun proses mengundangnya cukup mudah, tak seperti negara-negara Amerika Latin atau negara top lainnya. Turkmenistan berperingkat 138 dunia, tentu tim ini cocok menjadi lawan Indonesia sebagai persiapan untuk Piala Asia 2023 mendatang. Jadwal timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023, Malaysia bakal menjadi lawan pertama skuad Garuda Muda asuhan Shin Tae-yong. Rival abadi timnas Indonesia bakal jadi lawan pertama di Piala AFF U23 2023, turnamen yang bakal digelar di Thailand pada 17 hingga 26 Agustus 2023. Hasil drawing Piala AFF U23 2023 menempatkan timnas Indonesia U23 di grup B bersama Malaysia dan Timor Leste. Perjalanan anak asuh Shin Tae-yong dimulai pada 18 Agustus 2023, sehari setelah Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus. Menariknya laga perdana timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 adalah melawan Malaysia, digelar di Stadion Rayong Province, Thailand. 2 hari berselang timnas Indonesia U23 giliran menghadapi Timor Leste di tempat yang sama. Kemenangan tentu diharapkan mampu diraih skuad Garuda Muda, mengingat hanya juara grup yang dipastikan lolos ke babak semifinal. Sementara runner-up masih ditentukan lewat status terbaik, sehingga sulit untuk mengharapkan posisi kedua untuk lolos ke semifinal. Gelar juara tentu diharapkan dapat dibawa Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia U23, sekaligus persiapan menatap kualifikasi Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong dan timnas Indonesia U23 dinilai punya modal bagus bersaing di Piala AFF U23 2023, usai menuai hasil manis di SEA Games 2023. Raihan medali emas SEA Games 2023 usai mengalahkan Thailand di partai final dengan skor akhir 5-2, berikut jadwalnya. Berikut jadwal timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023. Jumat 18 Agustus 2023 pukul 20 WIB, Timnas Indonesia U23 versus Malaysia. Minggu 20 Agustus 2023 pukul 20 WIB, Timnas Indonesia U23 versus Timor Leste. Struik untuk Ado Den Haag pada laga pramusim membuat netizen memenuhi kolom komentar sebuah akun di Instagram.
Kata-kata pilihan netizen bernada positif mengingat gol yang dibuat Struijk cukup apik dalam laga melawan SV Velowaeringen, Sabtu 8 Juli. Berlari dari garis tengah, Struijk kemudian mendapatkan bola liar hasil duel seorang pemain ado dengan lawan. Soloran Struijk tak terhentikan hingga masuk kotak penalti dan pemain dengan caps 2 laga di timnas Indonesia itu melepaskan tembakan yang berbuah gol kedua ado. Kelas babang Struijk keknya STG gagal milih striker ini mudah-mudahan gacor di timnas amin ya Allah, kata salah seorang netizen. Keren banget Rafa, tulis pemilik akun lainnya. Ada pula netizen yang menganalisis kemampuan Struijk dalam menciptakan peluang hingga mencetak gol adalah hasil pembinaan yang dilakukan di luar negeri. Dari sini kelihatan standar pembinaan di luar, umur 19, Rafael udah bisa buka ruang dengan lari di belakang yang bawa bola, lalu body balance dan covering ball sambil dribble oke, lawan yang ngawal gak bisa ngerebut, kata warganet menjabarkan pantauannya. Struijk musim ini mendapat kepercayaan naik kelas dari tim U21 ke tim senior. Dalam pertandingan ADO Den Haag versus SV Velowaeringen tersebut, pelatih dari Schalezit menempatkan Struijk sebagai starter. Pemain 20 tahun itu sempat menyita perhatian kala tampil cukup apik dalam laga debut di timnas Indonesia. Usai laga melawan Palestina pada FIFA Matchday Juni 2023, Struijk mendapat penilaian positif dari netizen. Mantap! Bek timnas Indonesia laris manis di Liga Inggris, jadi rebutan banyak klub. Bek andalan timnas Indonesia jadi buruan klub-klub di Liga Inggris. Ia pun tak perlu repot-repot mencari klub baru di musim panas 2023-2024 ini. Adalah Elkan Bagot, bek andalan timnas Indonesia kini banyak diburu sejumlah klub. Hal ini sebagaimana diakui oleh manajer Ipswich Town, Kieran S1MCH Pronunciation Kena. Ia mengaku banyak klub yang berminat meminjam Elkan Bagot. Ipswich Town berencana untuk meminjamkan kembali Elkan Bagot untuk musim 2023-2024. Manajer Kieran S1MCH Pronunciation Kena berpendapat, peminjaman pemain bertinggi hampir 2 meter itu untuk menambah kematangan dan pengalaman. Menurut S1MCH Pronunciation Kena, sudah ada beberapa klub menyatakan ketertarikan untuk meminjam Elkan Bagot. Namun, ketertarikan baru sebatas verbal dan belum ada pembicaraan lanjutan. Kami telah menjalin komunikasi dengan berbagai klub, tidak ada yang terlalu dekat. Akan tetapi, mudah-mudahan bisa diselesaikan dalam beberapa minggu ke depan, kata Kieran S1MCH Pronunciation Kena seperti dikutip TWTD. Manajer Kieran S1MCH Pronunciation Kena menyebut Ipswich Town akan membuka sejumlah peluang yang ada untuk masa depan Elkan Bagot. Namun, sampai saat ini belum ada klub yang benar-benar serius meminjam pemain berusia 20 tahun tersebut. Tidak ada yang disepakati, komunikasi datang melalui klub, terkadang melalui perwakilan mereka juga. Jadi, kami akan melihat setiap kasus yang datang, ucap Kieran S1MCH Pronunciation Kena. Sejauh ini, Elkan Bagot sudah 3 kali dipinjamkan ke klub lain. Sang bek pernah dipinjamkan ke Kings Lynn Town, 2021, Gillingham, 2022 hingga 2023, dan Cheltenham Town, 2023. Elkan Bagot disebut manajer Kieran S1MCH Pronunciation Kena setuju dengan rencana Ipswich Town yang akan kembali meminjamkannya ke klub lain. Menurut S1MCH Pronunciation Kena, masa peminjaman bakal membantu pengembangan karir Bagot. Kami pikir akan lebih baik bagi Elkan untuk mendapatkan menit bermain sebagai pemain pinjaman musim ini dan Elkan setuju dengan rencana tersebut, ucap manajer asal Inggris itu. Elkan Bagot masih terikat kontrak jangka panjang dengan Ipswich Town. Masa bakti Bagot bersama Ipswich Town akan berakhir pada 30 Juni 2025.